Hai semua, hari ini aku bikin kue. Ini jenis kue basah, kue tradisional, kue zaman dulu ya. Ini kuenya enak banget. Ini bisa dicetak dengan macam-macam cetakan ya. Ini aku cetak seperti ini. Aku mau lihat hasilnya. Ternyata hasilnya lucu banget ya, cantik banget. Jadi bunga matahari gitu. Nah ini bikinnya juga mudah banget. Dan yang ini cetakan yang biasanya, karena kalau kue ini biasanya dicetak dengan cetakan kue mangkok. Nah seperti ini cetakan kue mangkok yang kecil. Nah ini cara bikinnya mudah kok ya. Nah ini kita lihat ya, ini teksturnya itu lembut banget, agak sedikit kenyal gitu ya. Untuk bagian di kulitnya, untuk bagian tengahnya itu lumer, lembut, dan enak banget. Kalau rasanya itu manis, legit, dan gurih banget. Nah ini juga kita coba. Nah untuk potong seperti ini, nah ini lembut banget. Nah warnanya juga cantik banget ya, jadi cocok banget ya kalau ini dijadikan ide jualan, mungkin untuk isian snack box atau untuk acara hajatan, bisa untuk ditaruh di piring saji. Halo sobat dapur ini semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya saya kembali bikin jajanan tradisional ya, jajanan jadul. Saya bikin kue nona manis, kue basah ya. Nah kue nona manis ini rasanya tuh enak banget, dan cara bikinnya itu juga gampang banget, juga bisa untuk ide usaha ya, atau ide jualan. Nah oke, langsung aja ya kita tonton videonya ya, bagaimana cara membuat kue basah, kue nona manis yang gampang banget dan dijamin rasanya itu pas banget, enak banget. Oke langsung aja ya, let us cooking. Nah sekarang kita siapkan untuk bahannya. Ini bahan pertama, ini ada 1 butir telur ukuran sedang ya, ini yang aku gunakan. Kemudian ada 120 gram gula pasir, ini sudah cukupan ya, nggak terlalu manis-manis banget gitu, dan cukupan untuk manisnya. Nah sekarang kita kocok lepas dulu untuk telurnya, dikocok lepas gini aja, nggak perlu sampai mengembang atau kaku. Kita masukkan gulanya, kemudian kita aduk jadi satu seperti ini. Kemudian ada setengah sendok teh garam, kita masukkan langsung jadi satu. Kita aduk rata. Kemudian ada 250 ml santan, ini kekentalan sedang untuk santannya. Kita tambahkan bertahap gini ya, kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian ada 120 gram tepung terigu, ini aku gunakan tepung terigu protein rendah ya, boleh gunakan protein sedang boleh ya, atau serbaguna, tepung terigu serbaguna boleh. Nah ini kita masukkan bertahap sambil kita aduk seperti ini. Kebetulan aku punyanya protein rendah, jadi aku pakai yang ada di rumah aja ya. Kita aduk sampai tercampur rata dan sampai tepungnya larut. Kemudian kita tambahkan lagi untuk santannya sambil kita aduk. Nah seperti ini. Kemudian tambahkan lagi semua sisa santannya. Nah ini selesai, sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan untuk bahan kedua ya. Ini ada 250 ml santan kekentalan sedang juga. Kemudian ada 30 gram tepung maizena. Jadi kita gunakan tepung maizena. Kemudian ada 50 gram gula pasir. Jadi tetap ditambahkan lagi gula pasir, cukup 50 gram saja. Kemudian ini kurang lebih 1 sendok teh perisa dan pewarna pandan. Kalian boleh gunakan pandan asli ya. Nah ini aku gunakan wajan teflon untuk memasaknya biar nanti mudah. Nah kita masukkan dulu untuk tepung maizenanya biar nggak lengket gitu ya, jadi aku gunakan wajan teflon aja. Kemudian gulanya kita masukkan semua jadi satu, ini kasih bertahap dulu, kita aduk dulu supaya tidak ada yang bergerindil. Nah kalau sudah larut kita boleh tambahkan lagi untuk santannya. Tambahkan semua, kita aduk rata. Kemudian tambahkan perisa dan pewarna pandan, kurang lebih ya 1 sendok teh aja udah cukupan. Kalau kurang hijau boleh ditambahkan pewarna hijau ya. Nah sekarang kita masak bahan kedua ini dengan api sedang ya, sambil diaduk terus. Nah masak sampai mengental dan meletup-letup seperti kita membuat bubur ya. Ini hampir mengental, diaduk terus supaya tidak menggumpal atau mengendap di bawah ya.
Nah, kita ratakan, kita aduk terus seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa matikan dulu apinya, kemudian kita tetap akan aduk sebentar ya sampai seluruh warnanya itu menjadi mengkilap semua. Nah, seperti ini ya. Nah, ini selesai, tunggu sampai suhunya turun dulu. Dan ini kita kembali ke adonan bahan pertama ya. Nah, ini tambahkan adonan bahan kedua yang sudah turun suhunya, jadi ini sudah nggak terlalu panas banget ya. Baru kita tambahkan. Kita tunggu sampai panasnya itu benar-benar turun ya, baru kita bisa tambahkan gini. Nah, tambahkan semua sambil diaduk. Boleh tambahkan bertahap, ini sambil diaduk. Selesai, kemudian saring ya, agar tidak ada yang bergerindil, kita saring dulu. Kita siapkan saringan, kita saring. Biar hasilnya nanti halus bagus. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini sudah selesai, sisihkan dulu. Nah, kemudian kita siapkan untuk bahan flas santannya ya. Kita bahan yang bagian tengah. Ini ada 250 ml santan. Kalau mau lebih enak boleh dikentalin ya santannya untuk bahan flas santan ini. Kemudian ada 10 gram tepung terigu, sama aku gunakan protein rendah untuk tepung terigunya karena aku gunakan yang ada di rumah. Kemudian ada 1/4 sendok teh garam biar lebih gurih rasanya, dan ini ada 15 gram gula pasir. Jadi untuk tambahan gula pasirnya 15 gram aja, 1 sendok makan. Nah, ini aku gunakan wajan teflon lagi untuk memasaknya, jadi biar lebih mudah ya, biar tidak lengket. Kita tambahkan santannya, kita larutkan dulu ya tepung terigunya, jadi supaya tidak menggumpal atau bergerindil. Kalau dirasa sudah benar-benar ini halus, sudah larut, baru kita tambahkan bahan lainnya. Ada gula dan juga garam, kemudian santan. Kita tambahkan semua, kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kemudian kita masak dengan api sedang sambil diaduk terus, sama seperti kita membuat bahan kedua tadi ya. Nah, masak sampai mengental dan meletup-letup. Sambil diaduk terus. Nah, ini sudah mulai mengental, kurang sedikit lagi kayak kita bikin fly itu loh ya. Ini kan halus banget ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Selesai, matikan apinya. Ini sudah meletup-letup ya. Nah, ini teksturnya seperti ini, tidak kental sekali dan juga tidak cair. Dan ini selesai, bisa dipindahkan ke plastik segitiga atau botol ya. Dan ini aku gunakan botol aja, aku pindahkan ke botol biar lebih mudah. Nah, sekarang siapkan cetakan kue mangkok. Aku gunakan yang ukuran kecil, dan juga ini aku siapkan minyak goreng secukupnya. Ini aku olesi cetakannya dengan minyak goreng supaya nanti tidak lengket ya, supaya kita mudah mengeluarkannya. Jangan terlalu tebal, tipis-tipis aja mengoleskannya. Dan ini sudah aku oles semua cetakannya. Aku siapkan secukupnya aja dulu, secukupnya kukusannya. Dan ini kita siapkan adonan pandannya tadi. Dan ini adonan flas santannya. Sudah kita masukkan di botol saus ya. Nah, kita tuang adonan pandan sebanyak 3/4 cetakan ya. Nah, ini langsung kita tambahkan adonan flas santan di tengahnya gini. Nah, di tengahnya gini sampai cetakannya itu penuh ya, hampir penuh gitulah ya, atau sesuaikan dengan keinginan aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, baru kita taruh, kita ulangi lagi, kita tuang kurang lebih 3/4 ini cetakan. Kemudian kita tuang adonan flas santannya di tengah seperti ini sampai penuh ya cetakannya. Ini aku gunakan botol saus ya, jadi biar lebih mudah saat menuangkannya. Nah, lanjutkan sampai selesai semua. Dan ini sudah selesai semua, saatnya kita mengukus. Nah, didihkan air untuk mengukus. Kita kukus kuenya dengan api kecil cenderung sedang.
Nah, jangan gunakan api besar ya, agar hasilnya nanti tidak meluber. Nah, kukus selama kurang lebih 20 menit. Dan ini untuk bagian tutupnya aku lapisi dengan kain serbet. Dan ini setelah 20 menit ini selesai, matikan api. Untuk hasil bagus selain pengaturan api, tutupnya juga sering dibuka ya, agar kuenya tidak naik, nanti tidak meluber. Dan ini tunggu dingin untuk bisa dikeluarkan dan tidak lembek. Nah, ini kita tunggu dingin dulu. Nah, sebagian aku pakai cetakan lain ya, karena cetakannya kan terbatas ya, cetakannya sudah habis, cuman sedikit memang. Dan ini hasilnya lebih bagus karena apinya kecil dan sering dibuka tutupnya ya. Nah, hasilnya lebih halus dan rapi meskipun ditumpuk ya saat mengukusnya, karena kan kita gunakan api kecil. Nah, ini sudah dingin, kita bisa keluarkan dari cetakan ini ya, sudah tidak lengket. Nah, kita gunakan bantuan tusuk gigi atau tusuk sate ya untuk mengeluarkannya, tinggal kita putar aja. Nah, kita masukkan gini, tinggal kita putar gini aja, kita keluarkan. Kita putar mengikuti luasnya cetakannya. Nah, kita ulangi lagi. Nah, gini ya, baru dikeluarkan. Ini mudah banget kok ya mengeluarkannya. Dan ini aku mau coba yang pakai cetakan ini, kan dia kan bergerigi ya, berlekuk-lekuk gitu. Jadi caranya itu gini, agak ke dalam baru kita agak tekan ke tengah gitu. Jangan cetakannya dipencet ya, nanti kalau cetakannya dipencet nanti jadinya itu jelek, pecah di tengah. Jadi kita gunakan tusuk gigi atau tusuk sate seperti ini aja, tinggal kita tarik-tarik gini, nanti cepat keluar dan juga tidak rusak, hasilnya bagus. Nah, bagus kan ya, dia tidak rusak sama sekali, tidak pecah. Nah, bagus, cantik pula. Lanjutkan sampai selesai semua. Nah, ini satu resep menghasilkan kurang lebih 35 kue nona manis ya, dengan cetakan yang sama. Maksudnya ini kan cetakannya kan ada yang berbeda. Ini dia kue nona manis. Cantik banget, secantik namanya. Bagus ya, warnanya itu cantik gitu ya, nggak terlalu gelap, jadi soft gitu ya, bagus banget. Permukaannya juga halus, ini juga cantik kalau kita cetak dengan cetakan gini. Bagus ya, ini enak banget. Dan ini yang menggunakan cetakan yang kue mangkok ya, sama-sama bagusnya. Tapi kalau aku lebih suka pakai cetakan yang bunga matahari ya, jadinya itu cantik. Kalau kita mau naruh bisa kita balik biar kelihatan motifnya. Nah, ini kita bisa lihat teksturnya itu lembut banget dan agak sedikit menul-menul kenyal gitu ya. Ini lembut banget dan manis legit ya. Untuk flanya itu gurih banget, enak banget, mantep gitu ya. Jadi manis, gurih, legit gitu, enak banget pokoknya. Insya Allah ini banyak yang suka ya kalau kue ini, karena juga tidak bosenin kuenya. Dipakai untuk acara apa aja bisa, mungkin untuk acara arisan gitu ya, atau reunian. Ini bisa disajikan di piring saji gitu ya, pasti ludes ini. Ini juga bisa untuk ide jualan, ide usaha ya, untuk isian snack box. Mungkin yang mau jualan kue basah boleh dicoba nih. Nah, cukup mudah bukan membuat kue nona manis? Silahkan dicoba ya, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video dapur ini, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.